Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa semester 1 ya. Selamat datang kembali di mata kuliah kimia untuk topik ke-5 dengan materi tentang ikatan kimia. Nah, nanti eh, mohon maaf, saya tidak bisa menyampaikan secara langsung ya, tidak bisa berinteraksi secara langsung di dalam kelas seperti biasanya, tetapi hanya bisa melalui pemaparan via video, tetapi insya Allah kita harapkan tidak akan mengurangi kemampuan belajar teman-teman. Nanti silakan apabila ada yang masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan lebih lanjut terkait materi ini, bisa menghubungi saya lebih lanjut. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang ikatan kimia. Jadi nanti apa saja yang akan kita bahas adalah apa sih sebenarnya ikatan kimia itu dan kenapa kita belajar ikatan kimia. Kemudian fokusnya nanti di materi ini adalah dua jenis ikatan kimia, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Sebenarnya lebih banyak lagi jenis ikatan kimia yang ada, tetapi untuk saat ini kita belajar dua ini dulu. Kemudian nanti ada sedikit di akhir tentang perhitungan massa molekul relatif. Nah, sebelumnya kita perlu berpikir ya, sebenarnya kenapa sih kita butuh belajar tentang ikatan kimia gitu ya? Untuk apa gitu kita tahu tentang ikatan kimia? Kenapa kita belajar ikatan kimia? Karena kita sebagai anak kesehatan ya, anak gizi, kita nanti akan sangat berkaitan dengan materi terkait metabolisme. Dan metabolisme itu ada dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Itu maksudnya apa? Jadi anabolisme adalah serangkaian jalur metabolisme dalam rangka mensintesis atau membentuk molekul-molekul yang lebih besar dari molekul-molekul yang lebih kecil. Misalkan dari glukosa kemudian dibentuk menjadi glikogen gitu ya, kemudian disimpan. Atau yang katabolisme ya kebalikannya, jadi dia adalah serangkaian proses metabolisme yang tujuannya adalah membreakdown atau memecah molekul-molekul yang besar menjadi molekul-molekul yang kecil. Katabolisme nanti proses katabolisme itu akan menghasilkan energi yang akan digunakan saat proses anabolisme gitu ya. Jadi kemudian apa kaitannya dengan ikatan kimia? Kaitannya adalah pemahaman kita terhadap senyawa dan juga ikatan kimia yang membentuknya itu nanti akan sangat penting untuk proses kita memahami proses metabolisme zat gizi, berbagai macam zat gizi di dalam tubuh. Kemudian karena zat gizi senyawa-senyawa itu kan dia dari yang unsur ya, unsur dari berbagai macam unsur dia kemudian menjadi bentuk senyawa itu ya. Kemarin kita sudah belajar bedanya apa itu kan. Dia terbentuk karena adanya reaksi kimia dan mereka tuh bergabung itu karena adanya ikatan kimia gitu. Nah, mereka bisa dipisahkan dan bisa digabungkan itu berkaitan dengan ikatan kimia. Kemudian berkandungan berbagai zat gizi juga berbentuk dalam senyawa ya. Contohnya adalah karbohidrat C6H12O6 itu adalah senyawa antara karbon, hidrogen, dan oksigen yang mereka berikatan secara kimiawi. Kemudian proses ini ya tadi sudah saya jelaskan proses metabolisme yaitu proses anabolisme dan katabolisme ini akan berkaitan erat dengan pembentukan dan pemecahan ikatan kimia tersebut. Nah, selanjutnya ini sebagai pengingat kembali ya, kemarin pasti sudah belajar tentang atom, tentang teori atom. Di sini ya kita tahu ada inti atom dan juga ada orbit-orbitnya nanti yang untuk tempatnya elektron. Kita tahu bahwa elektron itu pada atom dia bergerak dalam lintasan tertentu dengan energi tertentu ya, apakah dia ada di hanya di susunan orbit yang pertama atau yang bagaimana seterusnya. Kemudian yang kedua, makin jauh lintasan elektron dari intinya, maka tingkat energinya nanti akan semakin besar. Kemudian ini dari teori Niels Bohr, jumlah elektron pada setiap lintasan itu adalah 2n kuadrat gitu ya. Jadi jumlah elektron di dalam apa namanya orbit yang pertama itu kan berarti 2 kali 1 kuadrat kan, jadi 2 itu kan. Kalau yang di orbit yang kedua berarti 2 kali
2 kuadrat kan 2 kali 4 jadi 8 ya. Jadi setiap orbit dia punya jumlah elektronnya masing-masing. Ini dia di orbit pertama 2, 8, 18, 32. Saya kira itu sudah pernah. Kemudian kita tahu bahwa ada the octet rule atau aturan 8 gitu ya, bahwa atom yang memiliki kecenderungan untuk, ini adalah aturan bahwa atom memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan atom lainnya, sehingga dia akan berusaha bahwa elektron valensinya atau elektron yang ada di orbit terluarnya dia memiliki jumlah 8. Kenapa memiliki jumlah 8 ya? Seperti yang ada pada gas mulia, karena pada jumlah inilah maka dia dalam keadaan stabil ya, sehingga dia kalau misalnya dia belum berjumlah 8, dia tuh akan selalu berusaha mencari berikatan dengan unsur lainnya, sehingga dia akan nanti ini berkaitan dengan ikatan kimia juga, akan apakah dia sharing elektron atau dia menerima atau melepaskan elektron, sehingga jumlah elektron valensinya 8 dan dia bersifat stabil. Kalau belum stabil, dia bersifat reaktif, maka dia akan selalu punya kecenderungan mencari ikatannya, gitu kan, ikatan dengan unsur lainnya supaya terbentuk elektron valensi 8. Nah, ikatan kimia ini tadi ya, jadi ikatan kimia itu adalah artinya gaya tarik-menarik antara atom senyawa, antara dua atom atau lebih dalam suatu molekul ya. Jadi intinya ikatan antara atom ya, ikatan antara atom pada suatu senyawa, antara dua atom atau lebih dalam suatu molekul. Kemudian ikatan kimia antara atom ini melibatkan tadi elektron-elektron pada kulit terluarnya. Setelah berikatan, susunan elektron masing-masing atom akan mencapai kestabilan ya. Dia akan berjumlah 8 ini mencapai kestabilan itu ketika ada kulit terluarnya berjumlah 8 seperti susunan elektron pada gas mulia. Kecuali yang helium ya. Helium kan cuma ada satu orbit, dia 2 itu. Kemudian nih ya, kalau yang gas mulia pasti sudah tahu dia letaknya di mana pada unsur tabel periodik unsur. Dan kalau kita lihat semuanya gas mulia itu punya elektron valensinya 8. Itulah kenapa mereka disebut gas mulia ya, karena mereka yang paling stabil dan tidak mudah reaktif gitu dengan segala macam kondisi. Dan itulah sebabnya juga kalau mungkin teman-teman pahami ya, gas mulia itu pada praktikalnya di penggunanya di kehidupan kita sehari-hari, mereka banyak digunakan untuk bahan-bahan untuk teknologi-teknologi kedokteran, atau misalkan di berbagai macam ya pembuatan teknologi gitu ya, karena mereka bersifatnya aman, tidak mudah bereaksi dengan berbagai kondisi atau dengan adanya senyawa-senyawa yang lain. Nah, bagaimana cara meraih kestabilan tersebut? Apa yang dilakukan oleh para atom ini gitu kan? Mereka akan mencapai kestabilan dengan ada 2 cara. Yang pertama adalah transfer elektron, yang kedua adalah sharing elektron. Apa bedanya? Gitu kan. Kalau transfer itu yang satu mendonorkan atau menyerahkan, yang satunya menerima, gitu ya. Saling 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 memberi dan menerima. Kalau misalkan sharing ini adalah namanya juga sharing ya. Jadi menggunakan secara bersama-sama gitu. Jadi istilahnya dipakai barengan gitu. Kalau yang sharing elektron. Nah, ini contohnya ya. Ini cara meraih kestabilan tadi, ini yang adalah sharing elektron, ini yang akan dilakukan, ini akan terjadi pada ikatan kovalen, kemudian ini transfer elektron, dia akan terjadi pada ikatan ionik. Di sini sharing elektron adalah, ini atom dia punya elektron valensinya 1 ya, kemudian mereka berikatan dan masing-masing ini menggunakan sharing ya, jadi ada dua elektron yang digunakan secara bersama-sama. Nah, bedanya kalau yang transfer elektron ya, dia sama-sama punya 1 sebenarnya, tapi yang di sini dia akan mentransfer ke atom yang lainnya, sehingga ya ini dia terus yang ini adalah donor, yang satunya adalah penerima elektron. Itu nanti yang sifatnya untuk ikatan ionik. Kemudian, nah ini contohnya nih yang paling sering ya, NaCl ini. Contohnya yang natrium, dia kan punya 11 elektron ya, yang konfigurasinya adalah 2, 8, 1, sehingga
Ya, elektron yang paling luarnya ini ada satu, sementara kalau dia perlu mencapai kestabilan, gitu kan, harusnya ini yang satunya dilepaskan saja, gitu. Dia punya kelebihan satu elektron sehingga perlu disumbangkan, perlu dilepaskan gitu, supaya dia stabil. Oleh karena itu nanti dia natrium akan berusaha untuk melepaskan elektronnya jadi dia nanti menjadi Na+, dan elektronnya ini akan didonorkan. Didonorkan ke siapa? Ini yang paling sering kita ketahui adalah ke klorida, yang dia punya 17 elektron, ini konfigurasinya 287. Di sini untuk dia mencapai kestabilan ya jumlahnya supaya 8, ini kan dia butuh satu. Dia atau dia kekurangan satu, dia perlu satu elektron lagi sehingga dia nanti akan menerima satu elektron, dia akan menjadi Cl-, yang akan ya Cl ditambahkan elektron satu menjadi Cl-. Nah, jadi nanti reaksinya antara natrium dan klorida adalah seperti ini. Jadi dia natrium akan mendonorkan elektronnya kepada klorida, kemudian ya jadi Na+ dan Cl-. Yang natrium ini dia akan menjadi kation ya. Jadi molekul atau atom yang menyerahkan elektron dia itu kemudian akan bermuatan positif karena ini ya protonnya kan di dalam ini sama, sementara elektronnya dia berubah, maka dia bermuatannya positif. Dia disebutnya adalah kation ya. Yang mendonorkan atau yang menyerahkan elektron itu adalah kation. Sementara yang klorida tadi yang dia menerima elektron dari si natrium, dia akan bermuatan negatif ya karena jumlah elektronnya bertambah, dia akan bermuatan negatif dan disebut dengan anion gitu ya. Jadi reaksinya adalah Na+ Cl- menjadi NaCl atau menjadi natrium klorida, sodium chloride. Itu. Nah, jenis ikatan kimia nanti akan kita bahas yang dua saja, yang ikatan ionik dan juga ikatan kovalen. Sementara kita ada tahu yang lainnya nih yang sebenarnya agak-agak mirip juga, ikatan hidrogen dan ikatan metal. Ikatan hidrogen sebenarnya salah satu bagian dari ikatan kovalen juga, dia antara molekul H2O dan molekul H2O yang lainnya, dan dia ini sifatnya sangat-sangat mudah untuk dipisahkan gitu. Kemudian ini antara metal dan metal. Nanti akan sangat berbeda sifatnya, ini adalah ikatan ionik dan ikatan kovalen. Nanti kita akan mempelajari satu-satu. Ikatan ionik. Bagaimana prinsip ikatan ionik? Ikatan ionik adalah berprinsip pada tadi serah terima elektron valensi ya. Jadi transfer atau donor elektron valensi kepada atom yang lainnya. Nah, ikatan ionik ini terbentuk antara ion-ion yang memiliki muatan yang berlawanan, dan mereka terjadi ikatan itu karena adanya elektrostatik atau gaya medan listrik antara muatan positif dan muatan negatif. Kemudian pada ikatan ionik ini nanti ion yang positif itu biasanya mereka adalah dari golongan metal, kemudian yang ion negatif itu adalah dari golongan non metal, ya, karena mereka muatannya berbeda sehingga mereka punya kecenderungan untuk saling tarik menarik ya, ada gaya medan listriknya di situ sehingga terbentuklah ikatan ionik. Sehingga ikatan ionik itu juga dikenal sebagai ikatan antara metal dan non metal. Kemudian ikatan ionik umumnya terjadi antara unsur-unsur golongan 1A dengan 7A atau antara unsur golongan 2A dengan 7A. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat di tabel periodik unsur gitu, yang ini golongan 1A, 2A, 3 itu kan yang metal ya. Nah, ini biasanya mereka bersifat memberikan elektron atau dia yang berupa kation. Nah, sementara kalau yang lainnya yang di 6A dan 7A itu mereka punya kecenderungan untuk sebagai penerima elektron. Nanti dia bermuatan negatif sebagai anion. Nah, kalau yang di 8A ini kan golongan gas mulia ya, dia bersifat stabil atau dia memang sudah elektron valensinya sempurna 8. Nah, kemudian ya ini hanya untuk mengilustrasikan kembali, ini yang golongan 1A dan 2A, di sini kan golongan alkali metal, di sini 3A ini ada dia juga biasanya bermuatan positif, dia sebagai donor elektron, sementara yang
6A, 7A mereka bermuatan negatif yang biasa menerima elektron. Kemudian yang di sini ada yang gas mulia. Kemudian bagaimana sifat ikatan ionik, gitu kan? Ikatan ionik itu sifatnya ikatannya tidak kuat karena hanya berupa ikatan yang diakibatkan oleh gaya tarik-menarik antara dua muatan listrik yang berlawanan. Kemudian senyawa-senyawa yang tersusun dari ikatan ionik itu pada umumnya berbentuk kristal, dan apabila senyawa tersebut dilarutkan dalam air akan mengalami disosiasi atau mereka akan memisah, ion-ionnya akan terpisah karena adanya ion-ion dari air. Kemudian senyawa ionik juga umumnya berbentuk padat ya kristal ini dan susah menguap karena terdapat momen dipol listrik atau elektrik dipol momen ini yang besar antar ion. Selain itu, senyawa ionik itu akan larut dalam pelarut polar seperti ya ini NaCl di dalam air itu, dan kemudian larutan antara air dan NaCl ini dia bersifat konduktor listrik yang baik ya, sehingga larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Dan senyawa ionik memiliki titik didih yang tinggi, umumnya di atas 300 derajat Celcius. Tadi ya karena dia susah menguap ya, jadi kalau butuh dia untuk menguap, dia harus di atas 300 derajat Celcius. Nah, ini adalah ilustrasinya bagaimana ketika NaCl ini dilarutkan di dalam air gitu ya. Nah, tadi ya kalau di air itu kan terdiri dari molekul H2O, H2O, H2O ini ya. Kalau misalkan di dalam air itu ada ikatan hidrogen, ini ikatan hidrogen. Nah, nanti apa namanya senyawa-senyawa H2O ini kemudian dia akan membuat si Na dan Cl-nya ini memisah ionnya akan memisah, kemudian dikelilingi oleh H2O, H2O ini ya, dia akan memisah begitu, dia akan larut dan ion-ionnya terpisah. Tetapi ketika, ini seperti kemarin ada yang tanya tentang pembentukan garam gitu ya, garam di laut itu seperti air laut itu kan kalau misalkan kemudian kita uapkan, ini kan kalau air dia kan sangat mudah untuk menguap ya. Kalau kita uapkan nanti akan tersisa kristal-kristal garam kan, dan tadi kristal garam itu kenapa dia sampai nggak ikut ini ya, nggak ikut menguap gitu ya, karena dia sangat susah untuk menguap, dia punya titik didih yang tinggi. Oleh karena itu kenapa penguapan itu setelah yang bentukannya air asin saja dia bisa airnya sendiri yang menguap, kemudian yang tersisa adalah senyawa ioniknya yang berbentuk kristal tadi. Jadi kristal-kristal NaCl itu yang tersisa, yang tertinggal. Kemudian kemarin sepertinya ada yang tanya apakah kemudian harus dengan sinar matahari bu penguapannya gitu ya. Tidak ya, bisa, sekarang sudah banyak sekali teknologi yang canggih. Jadi intinya adalah kalaupun menggunakan mesin ya prinsip dasarnya adalah evaporasi atau penguapan air, sehingga yang tersisa adalah kristal NaCl-nya. Itu adalah contoh sifat ikatan ionik. Kemudian masih terkait tentang ini ya, transfer elektron atau kemampuan elektron untuk lepas dari lintasannya. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan elektron untuk terlepas dan melepaskan diri dan meninggalkan lintasannya. Ini ada dua yang utama. Yang pertama adalah kekuatan medan listrik yang ditimbulkan oleh inti atau nukleus masing-masing atom. Dan kekuatan medan listrik ini ditentukan oleh jari-jari ionnya, atau kemarin ingat ya, berkaitan dengan radius atom kemarin. Kemudian tentang konfigurasi elektron. Nah, untuk jari-jari ini semakin besar jari-jarinya, maka semakin kecil kekuatan medan listrik yang ditimbulkan dan sebaliknya. Konfigurasi elektron juga begitu. Kalau misalkan dia konfigurasinya seperti gas mulia tadi ya, yang dia secara sempurna ini ada 8 elektron yang menyelubungi inti, nanti kekuatan medan listriknya juga akan kecil. Dan juga akan dipengaruhi oleh stabilitas konfigurasi elektron, yaitu bagaimana stabilitasnya setelah transfer elektron itu terjadi. Nah, bagaimana pengaruh medan listrik tadi? Jadi kalau misalnya medan listriknya kecil, maka elektron yang lepas itu tidak akan ditarik kembali, dan kemudian molekul tersebut menjadi ion positif atau kation, atau dia disebut juga sebagai donor elektron. Nah, kalau atom tersebut memiliki medan listrik yang besar, maka
elektron yang dia terima atau elektron yang masuk itu tidak akan lepas, atau dia disebut sebagai anion ya, dia bermuatan negatif karena dia ter bersifat sebagai reseptor elektron. Nah, jenis senyawa ionik sendiri ada beberapa macam. Ada yang dia senyawa ionik sederhana atau ion-ion yang terdiri dari satu atom, ya, ion sederhana. Jadi antara Na dan Cl, kemudian magnesium dan klorida dan seterusnya. Kemudian senyawa ionik dengan kation sederhana dan anionnya adalah poliatomik. Jadi di sini yang dia tadi sebagai donor itu cuma satu atom, sementara yang penerima elektronnya tadi dia poliatomik atau lebih dari satu atom nih ya. Jadi contohnya ada KSO4, ini satunya kationnya cuma satu atom, yang penerima elektronnya ada lebih dari dua atau lebih atom. Kemudian senyawa ionik dengan kationnya yang poliatomik dengan anion yang sederhana. Jadi kebalikannya ya. Yang kationnya ini lebih dari satu atom, ini NH4Cl. Nah, ini ionnya cuma yang Cl, kationnya yang NH4 gitu ya. Kebalikannya sama yang tadi. Atau juga ada senyawa ionik dengan kation dan anionnya sama-sama poliatomik. Kation dan anion sama-sama lebih dari satu atom. Jadi ada NH4NO3 gitu ya. NH4 ini yang kation, NO3 yang anion gitu ya. Jadi mereka sama-sama terdiri dari dua atau lebih atom. Kemudian bagaimana penamaan senyawa ionik? Untuk prinsipnya, aturannya yang pertama adalah untuk kata pertamanya yang disebutkan terlebih dahulu adalah kationnya, atau yang dia adalah senyawa metalnya itu ya. Biasanya tadi kan sudah disebutkan bahwa yang unsur-unsur yang bersifat sebagai kation itu ada golongan yang metal, kemudian yang kata keduanya itu diperuntukkan untuk nama anionnya atau dia unsur non-metalnya yang kemudian ditambahkan dengan ida, atau kalau bahasa Inggrisnya itu yang ide itu ya, id gitu. Kemudian tidak ada penambahan nama untuk mengindikasi jumlah atom nih di pada senyawa ionik. Sementara itu ini khusus untuk kation yang dia merupakan golongan metal transisi, nanti dia butuh angka Romawi untuk mengindikasikan jumlah muatan. Ini kecuali zinc, kadmium, dan perak. Nah, ini ya contohnya. Jadi kationnya dulu yang disebut, kemudian nama anionnya ditambahkan ide. Seperti ini kan CaCl, ini formulanya ini CaCl, ini jadi sebenarnya adalah kalsium chloride, ini kalau bahasa Inggris, atau kalsium klorida gitu ya. Kemudian Cu2O, ini dia adalah koper, kationnya atau anionnya ini adalah oksida, sehingga senyawa dan nama senyawa adalah koper oksid. Nah, koper ini karena dia termasuk golongan metal transisi ya, maka dia ada angka Romawinya di sini yang mengindikasikan jumlah muatannya. Seperti itu. Kemudian, nah bagaimana dengan senyawa ion tadi ya, dengan ada poliatomik ya, kalau misalkan dia lebih dari satu atom gitu. Kalau misalkan yang poliatomik itu anionnya, ini anionnya diberi nama sesuai aturan poliatomik. Nanti ada yang it ya, kemudian hipo, ada per, misalnya kayak nitrat, nitrit gitu ya. Ini ada contohnya adalah NaCO3 itu natrium karbonat, NaNO3 natrium nitrat. Nah, kalau NaNO2 itu natrium nitrit. Nah, ini biasanya memang angka-angkanya yang mana yang at, mana yang itu tuh memang lebih kehafalan sih. Jadi nanti ada tabelnya, bisa dilihat biasanya apa gitu. Apakah dia nitrat, apakah dia nitrit, karbonat, dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan ini aturan yang lainnya adalah kalau misalkan kationnya itu berupa ion H plus ya, ion hidrogen, itu senyawa tersebut bersifat asam atau merupakan asam, sehingga penamaannya kalau yang di bahasa Indonesia itu bisa ditambah dengan asam, kemudian disebutkan anionnya ida gitu ya. Atau misalkan hidro, jadi namanya hidro, anionnya disebutkan ida. Misalkan HCl itu adalah disebut asam klorida atau hidroklorida gitu ya. Jadi ada spesifik seperti itu kalau misalkan dia bersifat asam.
Kemudian ini hanya flowchart saja, ini sebenarnya adalah summary atau kesimpulan kalau misalnya teman-teman pengen lebih mudah gitu ya untuk memahami bagaimana cara menamakan yang ionik, kemudian yang ionik yang poliatomik itu seperti apa, nanti yang kovalen nanti aturannya seperti apa. Nah ini ya contoh-contoh, ini tabel nama-nama ion poliatomik, ini ada beberapa yang sering kita temui gitu ya, memang cukup banyak, cukup apa namanya, dinotis saja mana yang sering gitu. Biasanya sulfat, sulfit, itu nitrat, nitrit, mana yang nitrat, mana yang nitrit. Kemudian amonium nih ya, amonium, kemudian borat, hipoklorit, asetat, oksalat, nih, kromat, karbonat. Nah, kemudian bisulfit, ada bisulfat. Nah, itu memang lebih ke eh, ada yang bikarbonat ya, ada karbonat, ada bikarbonat. Nah, nanti silahkan untuk dipelajari. Ini tadi contoh-contoh penamaan senyawa ionik nih yang juga senyawa-senyawa yang sering kita temui sehari-hari. Ini ada NaCl, dia natrium klorida, kemudian K2SO3 adalah kalium sulfit, MgBr2 ini magneum bromid, kemudian ada kalsium karbonat, ada besi 2 arsenid, aluminium nitrat nih ya, kemudian besi 3 sulfat, dan kobalt 3 fosfatnya tadi ya, dia jenis metal transisi ini tadi dia diberi angka Romawi sesuai dengan jumlah muatannya. Ya kan bermuatan 3, bermuatan 2, nah disesuaikan dengan Romawinya di situ. Nah, mungkin ini apa? Ini nama senyawa ionik berikut ini ada Ki gitu ya. Ki apa kira-kira? Eh, kalium, I, apa I? Nah, ini kalium iodida ya. Atau kalau misalnya yang bahasa Inggrisnya potassium iodide. Ki. Kemudian apakah nama senyawa ionik berikut? FeCl3. Ini adalah besi 3 klorida atau iron 3 chloride. Kemudian NaHCO3 ya. HCO3 tadi apa? Bikarbonat ya. Jadi ini adalah natrium bikarbonat. Ingat ya kalau misalkan ada beberapa emang istilah bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya sangat berbeda, ini seperti natrium itu adalah bahasa Indonesia, kalau yang bahasa Inggrisnya adalah sodium. Seperti tadi ya besi itu iron, kalium itu juga potasium ya. Jadi tidak kemudian jadi kalium gitu ya. Jadi misalkan ketemu potasium itu apa? Potasium, potasium itu adalah kalium. Sodium itu adalah natrium. Jadi eh, perlu tahu ini yang banyak apa kita temui sehari-hari. Itu tadi tentang ikatan ionik, sekarang kita tentang ikatan kovalen. Bagaimana prinsip ikatan kovalen? Kalau ikatan kovalen ini dia prinsipnya adalah dia sharing elektron tadi ya, atau menggunakan elektron secara bersama-sama. Kemudian mereka banyak ikatan ini terjadi banyaknya pada unsur non-metal. Kemudian senyawa dengan ikatan kovalen disebut juga senyawa molekuler. Makanya tadi senyawa kovalen itu biasanya disebut molekul. Kemudian ya ini contohnya, dia ada yang non polar, ada yang polar sifatnya. Non polar itu artinya dia sharingnya dia sama-sama jumlahnya sama itu kan ya, yang satu dan yang atom satu dan atom yang lainnya tuh dia jumlah elektron yang di-sharingkan itu jumlahnya sama nih kan, ya sama-sama berbagi 2 ini kan, jadi yang dipakai itu ada 4. Nah kalau yang polar ini jumlah elektron yang di-sharing itu berbeda. Ini misalkan hidrogen ini antara antara 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen ya. Nah oksigen ini dia akan sharing 2 elektron, sementara hidrogen akan eh, masing-masing hanya sharing 1 elektron gitu. Jadi dia adalah ikatan kovalen polar, jadi tidak sama yang oksigen sharing 2, yang hidrogennya masing-masing cuma sharingnya 1. Kemudian bagaimana sifat ikatan kovalen ya, berbeda dengan yang ionik tadi, ini ikatan kimia sangat kuat. Kemudian senyawa atau molekul dengan ikatan kovalen ini dapat berbentuk padat, cair maupun gas. Tadi yang
ionik tadi kan kebanyakan padat ya. Kalau yang kovalen ini bisa berbentuk padat, cair maupun gas. Kemudian dia juga kebalikannya dengan ionik, dia mudah menguap sehingga titik didihnya cukup rendah. Jadi di bawah 300 derajat Celcius itu sudah eh, apa namanya berubah gitu ya, sudah bisa menguap. Kemudian molekulnya dapat larut dalam larutan nonpolar. Tapi dia tadi kebalikannya tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ini contohnya jenis ikatan kovalen. Tadi kalau berdasarkan dengan jumlah elektron yang di sharingkan itu ada yang single, double, dan triple. Ini sangat sederhana sekali. Jadi kalau single ya jumlahnya satu, yang apa namanya dibagi, kemudian double itu jumlahnya dua, triple itu jumlahnya tiga. Nah, kalau misalkan berdasarkan polaritasnya tadi ya sudah dua yang kita sebutkan, dia yang ikatan polar dan yang satunya adalah ikatan yang non polar. Dan satunya ini adalah ada yang namanya ikatan koordinasi. Jadi nanti ada apa namanya yang satu nanti apa namanya sumbernya hanya dari satu pasang atom. Nah, mungkin kita akan lihat nanti. Nah, ini sekarang ikatan kovalen polar ini adalah sharing elektron tidak sama rata ya atau unequal. Jadi terjadi karena perbedaan elektronegativitas antar atom penyusunnya. Ini misalkan antara H dan Cl, jadi hidrogen dan Cl di sini hanya salah satu ya yang membagikan yang sharing elektronnya. Kemudian ini antara tadi ada dua atom hidrogen dan juga oksigen. Kemudian ini ini metanol ya antara C, H, dan O. Kemudian di dalam molekul amonia ini adalah contoh senyawa-senyawa yang berikatan kovalen polar. Oke. Kemudian kalau ikatan kovalen yang non-polar atau dia yang jumlah elektron yang di sharing itu adalah sama rata atau equal ya, ini antara dua atom hidrogen atau sama-sama klorida, biasanya ini antara atom yang sama gitu ya. Karena nilai elektronegativitasnya sama besar gitu. Jadi dia sharingnya juga sama besar. Kemudian yang ketiga adalah ikatan kovalen koordinasi atau ikatan yang memakai pasangan elektron bersama, namun elektronnya hanya berasal dari salah satu atom. Jadi ini contohnya adalah ini ya ada atom yang A dan atom yang B. Ini yang di sharing ini cuman dari yang A gitu, dipakai bersama-sama dengan A dan B. Atau misalkan kalau biasanya itu ada antara tiga atom gitu ya, A, B, dan C gitu. Tapi apa namanya elektronnya hanya dari salah satu saja. Seperti itu. Kemudian, nah ini untuk yang tadi yang berdasarkan jumlah elektron yang di-sharingkan, ini ada yang dia single atau tunggal, ya seperti namanya dia hanya masing-masing membagikan bukan membagikan, ya sharing satu elektron. Kemudian yang rangkap ini dia masing-masing atom dia mem-sharingkan dua elektron, dan yang rangkap tiga ini ya masing-masing atom berbagi 3 elektron. Nah, kemudian bagaimana penamaan senyawa kovalen aturannya? Sama yang pertama adalah kata pertama itu untuk nama unsur yang pertama tadi yang disebutkan sesuai dengan formulanya, formula kimianya. Kemudian nama kedua untuk unsur kedua juga diberi akhiran ida. Nah, ini biasanya sebelum nama pertama dan juga sebelum nama kedua akan ada awalannya ya atau prefiksnya sesuai dengan jumlah atomnya. Jadi ya apakah dia mono, di, tri, dan selanjutnya sampai deka ini sesuai dengan dia jumlah atomnya nih. Misalkan ini CO2 ya. Dia prefiksnya nih kalau karbon dia kan tidak ada dia apa namanya? eh nama unsurnya disebutkan karbonnya. Kemudian ya, biasanya kalau yang mono yang di prefiksnya yang di unsur pertama tidak disebutkan ya. Kemudian yang di unsur yang kedua ini dia ada dua,
jumlah atomnya, maka disebutkan di, ini sesuai dengan aturannya, kemudian ditambah ida. Ini gen oksigen, gennya disebutkan dengan ida. Ya, oksida, karbon dioksida. Kemudian ini contohnya yang kedua adalah N2O5, ini dia jadi untuk yang kata pertama, ini unsur pertamanya adalah nitrogen. Dia ada dua, jadi disebutkan di nitrogen. Kemudian ini dia 5, maka pentaoksida. Jadi di nitrogen, pentaoksida. Nah, yang terakhir adalah tentang massa molekul relatif. Jadi ini intinya adalah, ya apa itu massa molekul relatif? Yaitu adalah massa molekul ya, atau massa senyawa dalam satuan massa atom. Nah, itu bagaimana cara menghitung massa molekul relatif, yaitu dengan sederhana sekali, yaitu hanya kita perlu menjumlahkan massa dari atom-atom penyusunnya. Kan kita kemarin sudah tahu ya bahwa setiap atom itu dia punya massanya masing-masing. Jadi kita harus tahu juga itu kalau jumlahnya, misalkan kalaupun dia tersusun dari satu jenis atom, tapi dia ada berapa ya jumlahnya, dan satu molekul bisa tersusun atas dua unsur. Jadi ini contohnya, misalkan kita berapa sih massa molekul relatifnya dari H2O, gitu ya. Kita ketahui dulu bahwa berapa massa eh, atom H ya, sekian, kemudian massa atom O itu berapa, dan massa molekul H2O ya, maka ada dua massa atom H dan satu massa atom O. Kita tinggal dikalikan, apa namanya, hidrogennya ada dua, ditambahkan massa atomnya, jadi ketemu massa molekulnya berapa. Itu juga berlaku untuk seterusnya, apa namanya, yang lain-lainnya disesuaikan dengan unsurnya apa, masanya berapa, dan jumlah atomnya itu berapa. Nah, sudah selesai. Sangat sederhana sekali materi pada topik hari ini tentang ikatan kimia. Jadi tadi kita sudah belajar tentang apa itu ikatan kimia. Kemudian ada dua jenis ikatan, ya tadi ikatan kovalen dan ikatan ionik ya. Yang ionik tadi dengan prinsip dia serah terima elektron. Kalau yang ikatan kovalen tadi dengan prinsip sharing elektron atau menggunakan elektron secara bersama-sama, dan juga yang terakhir tadi kita belajar tentang menghitung massa molekul relatif. Oke, sudah cukup dari saya. Nanti kalau misalkan setelah menyimak materi ini teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikonfirmasi, silahkan bisa menghubungi saya, atau misalkan nanti silahkan PJ-nya mungkin bisa mengakomodasi gitu ya, apabila ada pertanyaan silahkan dikumpulkan jadi satu, kemudian nanti bisa saya berikan jawabannya. Atau kalau misalkan tidak memungkinkan di pertemuan berikutnya, mungkin bisa saya ketikkan gitu, saya kirimkan kembali ke teman-teman semuanya. Itu saja dari saya. Nanti untuk kuis saya berikan linknya di Google Classroom. Itu saja saya akhiri. Terima kasih. Semoga bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.